Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahul huda ila yaumit tamam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiy habibul karim. Wa nahnu insyaallahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dewan Tahkim yang arif dan bijaksana yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, dan kepada pemirsa dimanapun Anda berada yang saya hormati sekaligus saya banggakan, dan mudah-mudahan semuanya ada dalam pertolongan dan lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika kita membuka lembaran sejarah Nabi, melihat kembali bagaimana perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan agama ilahi, sehingga Nabi diperintahkan untuk membuat strategi karena aksi dan atraksi yang terus mengubah situasi. Zaman pun telah tergilas oleh arus-arus globalisasi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat menyebarkan agama ilahi, Nabi tidak hanya diam saja, tetapi Nabi hijrah di dalam menyebarkan agama ilahi meskipun Nabi diancam mati. Maka dari itu, peristiwa di bulan Muharram merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam, adalah tema yang insya Allah akan saya bawakan pada kesempatan yang mulia ini. Hadirin pemirsa seakidah dan seiman rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasannya Islam memiliki kalender agenda sendiri yang biasa kita sebut dengan tahun Hijriyah. Namun perlu kita garis bawahi bahwasannya di antara yang 12 bulan Hijriyah, Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan 4 bulan dari bulan Hijriyah, dan di antaranya adalah bulan Muharram. Timbullah suatu pertanyaan, sebab apakah yang menjadikan bulan Muharram sebagai bulan yang diistimewakan oleh Allah? Jawabannya adalah karena di dalam bulan Muharram memiliki peristiwa-peristiwa yang sangat penting, dan di antara peristiwa tersebut adalah peristiwa di mana hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dari kota suci Makkah Al-Mukarramah menuju kota suci Madinatul Munawwarah. Sehingga dari peristiwa hijrah Nabi lah dakwah Nabi mulai ada pada kesuksesan, hingga pada akhirnya agama Islam berhasil menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan hingga akhirnya kita untuk bisa mensyukuri semua peristiwa hijrah Nabi, dan kita juga harus bisa merasakan dan mensyukuri atas nikmatnya kejayaan Islam dan memeluk agama Islam. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hijrah sebagai salah satu 3 faktor dari tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallah
wallahu a'lam bimuradih. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka semua mengharapkan rahmat dari Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lantas, hijrah manakah yang akan kita lakukan layaknya sebagai orang yang beriman? Sedangkan Nabi pernah berkata, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Futuh Mekah. Tetapi tidak hanya di situ saudara, kita juga harus melihat dan menengok hadis yang lain, karena Nabi SAW pun juga pernah bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang mampu menjauhi seluruh larangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita jadikan momentum peristiwa hijrah Nabi sebagai aspek predikat utama untuk memperkokoh dan menyebarluaskan syiar-syiar agama Allah dengan cara berhijrah dari kebatilan menuju kebenaran, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir bisa saya tarik kesimpulan bahwasannya ketika kita mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah, maka lakukanlah dengan cara berhijrah. Hijrah bagaimana? Hijrah dari suatu kebatilan menuju kebenaran. Yang kedua, dengan cara berjihad. Jihad yang mana? Jihad yaitu menahan diri dari suatu perkara yang akan membuat Allah murka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafannya. Khudh ma sofa wa da' ma kadar, undur ma qila wa la tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.